kamu gak bahagia, tapi kamu bisa pacaran lama sama dia. Hai, assalamualaikum semuanya. Akhirnya bertemu lagi dengan aku. Dan welcome back to my Elisa Nabila TV. Ceret ceret ceret. I got no choice, no choice, no choice, and I'm here. Ketemu lagi di channel aku yang gak seberapa ini. Aku yang gak seberapa maksudnya gitu. Aku tanpa kalian itu butiran pasir kali ya. Nice. Ya, maafkan aku yang tidak konsisten dengan semua konten-konten apa yang telah aku perbuat di YouTube ini. Nggak konsisten. Tapi doain aja ya. Karena sekarang kita lagi dalam masa stay safe at home. Kita di rumah aja teman-teman. Mari kita perbanyak konten-konten biar kalian juga terhibur di rumah gitu kan, biar gak suntuk-suntuk banget. Jadi kemarin itu aku udah ngepost, sebenarnya nggak ngepost sih, iya nggak sih ngepost sih. Ini bisa lihat aku nyanyi, aku post IGTV lagu Aku Bukanlah Untukmu dari Teh Ocha. Mencintaiku dahulu, kau menginginkanku, meskipun tak pernah ada jawabku, tak berniat kau tinggalkan aku. Tapi kan jadi banyak gitu yang komen-komen, Kak, kalau kayak gini menanyakan tentang perbucinan di dunia ini, di zaman milenial ini, perbucinan yang lagi marak-maraknya saat ini. Terus aku juga ngebuka kalau yang mau curhat boleh curhat lewat DM atau boleh komen di bawah gitu. Jadi udah banyak banget yang DM aku dan komen di situ. Mari kita lanjutkan perbucinan ini. Kita akan reaksi melihat curhatan-curhatan mereka gitu sih. Cocok nggak sih aku jadi bucin? Sebenarnya aku tuh nggak bucin. Aku cuman melihat orang-orang yang bucin aja gitu. Aku mah nggak bucin. Nggak bucin karena nggak dapat objek sih. Oke. Nah, aku dibilang sama teman-teman aku itu aku bucin, padahal aku tuh nggak bucin sama sekali kalau menurut aku sih ya. Karena aku nggak punya pacar, nggak bucin juga, biasa aja sih sebenarnya kalau menurut aku. Tapi di kata teman-teman aku tuh bucin. Aku tuh bucin tanpa objek katanya. Yaudah, kita lanjutkan perbucinan ini. Gimana kalau aku buat konten ini namanya A few moments later. Cumbil, curhat embil gitu. Ayo curhat dong bil gitu. Curhat dong mah kali. Oke, dimulai dari DM dulu. Ini dari sunshine_stop96. Nabila, aku mau curhat. Aku udah berharap banget sama seseorang karena dia itu soleh banget, sabar, hafiz Quran, pinter, ustadz, guru juga di sekolah idaman. Udah 3 bulan berharap, nyatanya dia udah tunangan seminggu yang lalu. Mana ya? Ya biasa sih, namanya kamu yang suka, dia nggak salah juga kali tunangan. Namanya kita mengagumi seseorang pasti begitu kali ya. Kecuali kamu itu udah punya hubungan sama dia, terus tiba-tiba dia tunangan, itu baru yang namanya sakit juga sih. Karena kan aku juga pernah berada dalam posisi itu. Kita berharap sama seseorang, tapi seseorang itu mungkin sama kita biasa aja gitu. Jadi tidak usahlah berharap pada manusia. Kalau kamu suka sama orang, kamu boleh doain dia gitu. Kamu, kalau aku nih ya, pasti mintanya doanya kalau memang aku cocok sama dia, dekatkanlah. Kalau enggak ya udah gitu. Tapi kalau memang dijauhin,
sama Allah berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Lanjut dari Devia underscore Novita 05. Karena bilang kalau aku suka dia tapi dia cuek, jutek tapi gimana sih, aku bingung. Jutek tapi suka, jadi gimana, aku nggak mau suka sama laki-laki. Melupain gimana? Gak mau suka sama laki-laki. Sayang, kamu itu perempuan, masa kamu nggak mau suka sama laki-laki? Oh, jadi ceritanya itu cowok ini cuek sama dia, jutek tapi dia tetap suka sama cowok itu. Gimana ya, aku nggak mau suka sama laki-laki. Itu sih kata-katanya. Gimana ngelupainnya, gimana kata gitu. Ya tergantung dari dalam diri sih, semuanya itu butuh proses, butuh waktu. Asik, seolah-olah ya. Jadi di sini tuh aku pura-pura jadi dokter cinta gitu. Terkadang orang jomblo itu lebih pura-pura bijak untuk mengatasi masalah pacaran orang lain, katanya sih gitu. Ya udah, lanjut dari Maulida Nanda 26. Dek, mau sharing dong, apa solusinya buat kakak nih yang lagi jomblo dan susah suka sama seseorang. Sekarang umur kakak udah masuk 21 tahun, keluarga udah mulai suruh nikah. Gimana caranya nikah dengan status jomblo plus kakak susah suka sama orang? A few minutes later. Iya sih, banyak begitu. Terkadang tuh ada seseorang yang susah membuka hatinya itu, satu karena trauma, satu lagi belum move on katanya gitu. Tapi kalau aku juga gitu sekarang, kan aku jadi curhat, gimana sih, aku juga ngerasain gitu sekarang. Aku bukan nggak suka sih, aku suka ya sekedar suka aja gitu, tapi nggak yang suka langsung gimana gitu, nggak gitu. Tapi dibilang aku trauma, aku nggak tahu, nggak sih kayaknya. Dibilang move on, apalagi move on itu mah jauh banget, udah lama banget gitu melupakannya. Tapi ya belum nemu aja gitu yang pas klub di hati. Nggak bisa dipaksain, hati dan perasaan itu nggak bisa dipaksain. Lanjut, aku doain buat kakak Maulida Nanda, semoga suatu saat kakak bisa menemukan orang yang benar-benar kakak inginkan, yang kakak cintai dan juga mencintai kakak, dan kita nikah gitu. Masih 21. Oke, lanjut dari Nopi Ratna. Nabila, aku pengen curhat dong, setelah aku lihat postingan kamu, boleh ya? Semoga kamu bales. Jadi gini, aku pernah dekat sama cowok yang lumayan lama. Terus dia bilang mau serius ke aku, pengen ngelamar aku. Tapi setelah aku sadap WhatsApp, dia nggak taunya malah chatting sama cewek dan ngomong mau serius juga sama cewek itu. Akhirnya aku nentuin mau putus sama dia. Terus beberapa bulan dia balik lagi, bilang mau memperbaiki semuanya. Dan gak ada salahnya dong aku ngasih kesempatan kedua buat dia. Tapi setelah aku kasih kesempatan, dianya malah jarang ngabarin aku. Dan harus aku terus yang pertama ngabarin dia, telepon dia. Otomatis aku mikir dong, kayaknya aku udah gak dianggap penting lagi sama dia. Terus aku sama dia break. Tapi kemarin dia baru chatting aku, katanya dia setelah lebaran pengen ngelamar aku langsung dan bener serius. Dan aku bingung harus gimana. Sebenarnya kalau dalam diri aku sendiri nih ya, aku tuh kalau ngelihat ceritanya kakak ini, dia kan udah lama deket ya. Namanya setiap hubungan tuh pasti ada lah lika-likunya gitu. Terus kalau dia chattingan sama cewek, ya sih pastinya sakit. Tapi kalau saran dari aku, lebih baik kita menanamkan kepercayaan. Aku percaya sama dia, ya oke lah, mungkin dia chattingan sama cewek iseng-iseng gitu. Tapi ya memang sakit sih, tapi bagaimana cara kita tuh tetap percaya, menanamkan kepercayaan itu sama dia gitu. Dan kalau sekarang dia udah mau serius sama kakak, kenapa tidak? Kalau kakak dari hati kakak memang kakak Novi Ratna udah dari hatinya memang udah lama lagian pacarannya sama dia, kenapa tidak gitu? Mungkin dia jodoh kamu, istiqoroh aja dulu. Sekarang DM dari Ica Anissa 23 sama kayak aku 23. Assalamualaikum Kak Nabila, saya mau curhat nih kak. Kak, saya kan udah suka nih sama seseorang, udah dari dulu.
dan ternyata dia juga suka sama saya. Gemes, gemes, gemes. Tapi dia memilih untuk memendam rasa. Aku tak murah mencintai, tak mudah bilang cinta. Walaupun kita tahu kita saling suka, namun menurut Kak Nabila, saya harus bagaimana? Apakah saya harus memendam rasa itu atau mengungkapkannya? Terima kasih. Susah sih ya, karena memendam rasa itu, kalau aku tipe kalau orang yang kalau aku suka sama orang, aku diem. Aku nggak mungkin aku mengungkapkannya gitu loh, kecuali feedback dari dianya baik. Misalnya dia juga menunjukkan kalau dia tuh sayang sama aku dan dia juga mengungkapkan itu. Ya jual-jual mahal lah. Sombong amat. Aku tipikalnya begitu. Jadi kalau kamu tahu dia suka sama kamu, sebenarnya gak ada salahnya juga kalau kamu ngungkapin duluan. Tapi kamu lihat dianya sama kamu gimana. Kalau dia feedbacknya baik ke kamu, kenapa tidak? Tapi pastinya ada konsekuensinya. Entah itu hubungan kalian makin deket ataupun dari situ agak canggung gitu. Jadi semangatlah berjuang. Oke, assalamualaikum Kak Nabila. Aku mau curhat kenapa aku ngerasain gak bahagia selama pacaran dulu. Tapi kami pacarannya lama loh Kak. Dan dia gak pernah ngebahagiain aku. Tapi ini udah putus sih, gak tahan juga. Dari PTR Putri kali ya, Putri Julita _19. Kamu gak bahagia, tapi kamu bisa pacaran lama sama dia. Pastinya ada kebahagiaan dong yang kamu temuin atau kenyamanan yang kamu temuin. Kalau nggak mungkin kamu bisa bertahan lama sama dia gitu. Yaudah, kan kamu bilang kamu putusnya karena nggak tahan. Ya coba, dan kamu bilang nggak bahagia. Ya udahlah, jalanin aja dulu. Lanjut. Sekarang dari Abang Heri Safrijal 90. Kalau LDR apa solusinya, Dek Nabila? Oh, terus dia ngirim fotonya sama aku. Ada fotonya ini. Buka ya. Aduh, bisa. Itu. Karena aku screenshot ternyata. Kalau LDR solusinya apa? LDR pasti banyak cobaannya orang LDR. Karena aku juga pernah LDR. Cobaannya tuh mungkin lebih banyak, lebih kayak kepercayaan gitu loh. Dan waktu. Mungkin kalau LDR kecurigaannya lebih tinggi kali ya. Rasa kecurigaannya itu lebih tinggi karena kalau menurut aku nih, sebenarnya kita tuh harus menanamkan kepercayaan sih. Kepercayaan kalau kamu percaya sama pacar kamu, walau dia di sini jauh, misalnya dia kuliah nih, pasti ada lah teman-teman cowoknya, tapi ya mau gimana, itu hidupnya dia gitu loh. Itu istilahnya jadi penyemangat dia juga. Teman-teman cowok, teman cewek pasti ada dong gitu. Tapi jangan terlalu posesif juga sih. Tapi LDR tuh banyak masalahnya sih yang aku dapetin gitu. Kesabaran sih. Semangat yang LDR. Mana nih tim LDR, boleh komen di bawah cerita tentang LDR-nya. Asik. Oke, lanjut. Sekarang dari Ririn _KHR Karunisa kali ya. Oke. Pacaran udah 5 tahun. Tiba-tiba putus karena hal sepele dan dianya lebih bahagia sama temanku sendiri. Kena tikung gitu. Sakit sih. Sakit. Pacaran 5 tahun. Iya sih, seringnya begitu. Hal yang besar itu kita bisa menyelesaikannya dengan istilahnya akhirnya kita bisa saling memaafkan. Itu hal yang besar. Terkadang hal yang sepele itu yang membuat kita emosian. Misalnya cewek ini, kamu sih gak boleh dekat sama cewek ini. Kamu juga, cowoknya juga, kamu sih kok posesif banget, soalnya cowoknya emosi, ceweknya emosi, gara-gara hal sepele itu jadinya putus gitu. Tapi terkadang hal yang besar bisa saling memaafkan. Sering begitu sih. Sabar. Aku udah milih beberapa DM kalian yang udah kalian curhat-curhat ke aku. Jadi semoga apa yang aku ceritakan ini bermanfaat. Aku emang menghibur teman-teman aja sih. Kalau kalian suka boleh like,
Dan yang mau curhat lagi ya atau apa gitu tentang LDRan apa, suka sama seseorang, memendam perasaan apa, boleh komen di bawah. Dan kalian jangan lupa di subscribe akun YouTube channel aku ini biar aku semangat bikin kontennya. Dan kalian boleh request juga aku mau harus buat konten apa lagi nih di bawah, atau aku mau lanjutin edisi cumbil, curhat bareng embil gitu kan, curhat bareng embil cumbil gitu, boleh lanjutin, tapi komen aja di bawah aku harus buat konten apa. Jadi sebenarnya kalau masalah percintaan ini aku bukan menggurui kalian sih, karena yang curhat juga tadi ada yang sampai umurnya 21 tahun, jauh di atas aku kan masih 18. Bukan menggurui atau sok ngerti atau gimana gitu, tapi aku cuman kayak yang sharing aja sama kalian apa yang aku tahu, apa yang menurut aku, dan aku respon apa curhatan kalian biar aku juga tahu oh percintaan zaman sekarang tuh gini ya, karena aku kan udah lama jomblo gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, jomblo yang penting keren. Jadi buat kalian semua, thank you for watching, semoga kalian senang dengan konten ini dan see you next time, bye.